Kemana jam 8 sih? Siap.
Jay taruh dong Jay. Sasti sabar lagi le. Omong banyak ngeri. Di pendarat tuh kan. Untuk berusaha menenangkan batin dari riuh riahnya situasi hidup, kita mencoba untuk pergi menghindar darinya, dan kita berusaha untuk menenangkan batin, menemukan diri di dalam hati kita masing-masing. Maka pada momen malam hari ini, akan segala pikiran kita yang melantur jauh di luar sana, mari masuk ke dalam diri. Kita boleh mengenal diri kita, kita boleh mengenal situasi hidup kita. Panjang akan hidup kita untuk melihat diri. Apa makna hidup yang saya jalani? Marilah saya mengajak kita semua pada lilin ada malam, ada sumbu. Sumbu tanpa malam tiada artinya sama sekali. Dan malam tanpa sumbu hanyalah seperti batu. Tanpa bentuk. Sumbu dan malam bersama-sama keduanya mencapai satu tujuan. Dunia sekitar. Dapat belajar dari kehidupan di sekitar kita. Dari lilin kita berubah kita mendapatkan suatu makna. Bekerja sama mencapai satu tujuan. Tanpa nyala maka tiada kehangatan. Keberadaannya pun tiada berarti. Tanpa nyala maka tiada cahaya, tiada keindahan kasat mata. Tetapi bila malam terlalu banyak, maka kesatuan tujuan akan membuat nyala lilin kian kuat. Sinarnya menjadi terang, merata, dan lilinnya akan tahan lama. Maka dalam suasana ini, marilah mada lilin ini kita gemakan. Kita hormati perbedaan dan keunikan yang ada di antara kita sebagai orang muda Katolik. Harapan gereja dan harapan bangsa. Bukan sebagai senjata untuk memenang sendiri, melainkan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dan Allah Bapa Sang Pencipta dan penyelenggara hidup memberkati seluruh, juga relasi kasih kita akan berkembang melimpah. Penyanggah rumah telah rapuh dan telah basah. Silakan duduk. Yang ibunya sudah meninggal silakan berdiri.
Teman-teman sekalian, lihat sahabat kalian, sosok meneteskan air mata di saat engkau sakit. Ibu yang selalu mendoakanmu dalam ibadahnya. Ibu yang setiap hari mengurusmu, yang rela tidak berselimut demi engkau agar bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan nyaman. Ibu yang selalu menangis ketika engkau pergi jauh darinya. Dan adik-adikku sekalian, mungkin saat ini mereka berdua sudah menderita penyakit yang mereka rahasiakan darimu. Mereka mulai mengeluhkan kepalanya yang mulai sakit. Mereka mulai mengeluhkan pinggangnya mulai sakit. Tetapi mereka tidak ingin menyusahkanmu. Bahkan mungkin ada penyakit kronis yang mereka derita saat ini. Adik-adikku sekalian, bayangkan wajah orang tuamu. Apa balasan kita sebagai seorang anak? Mau ke tempat ini, kalian mencium tangan mereka. Entah malam ini, adik-adik, entah malam ini, ataupun juga besok pagi. Bisa saja di saat kalian pulang ke rumah, sudah banyak tetangga-tetangga datang ke rumahmu. Sudah banyak keluarga-keluarga berkumpul di depan rumahmu, menunggumu pulang dari kegiatan ini. Mereka juga tidak tega mengabarimu, mungkin juga tidak ingin mengganggu kegiatanmu. Bayangkan ketika engkau mulai masuk ke rumah, disitulah terbaring seorang terbujur kaku dan kain kafan. Mungkin itulah ibumu, ibu yang membesarkanmu, ibu yang mengelus kepalamu di waktu kamu sakit, ibu yang mencium lembut mesra pipimu saat kamu kedinginan. Sadarlah wahai orang muda, teman-temanku semua, sebelum engkau tidak lagi memeluk dirinya, sebelum engkau tidak lagi memeluk ayahmu, sebelum engkau tidak lagi memeluk ibumu, buat kalian yang masih memiliki ayah dan ibu, berbahagialah karena masih ada. Tapi lihatlah teman-temanmu, saudara-saudaramu kalian yang sudah kehilangan ayah, yang sudah kehilangan ibu, dan ada juga yang tak punya ayah dan ibu. Apa yang mesti dibuat? Apa yang harus dilakukan ketika tiang penyangga itu patah dan rapuh? Ketika sosok yang mencintai lebih dari segala sesuatu itu harus hilang, ketika keduanya hilang bersama senja, dan kita pun tak ada arah hidup lagi. Adik-adikku,
orang tua. Untukmu orang tua yang sudah meninggal, jangan lupakan, jangan lupa doakan mereka di setiap ibadahmu. Doakan mereka di setiap waktu. Sekarang kalian sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Bantulah mereka di rumah. Pijitlah jika ayahmu lelah ketika pulang kerja. Jangan sampai kau merasa kehilangan saat-saat indah bersama ayahmu. Jangan sampai engkau merasa kehilangan saat-saat indah bersama ibumu. Berterima kasihlah atas jasa-jasanya hingga saat ini. Adik-adik yang terkasih, harapan terbesar, harapan untuk kita semua, ketika engkau pulang nanti, cium tangannya, peluk ibumu, peluk ayahmu. Ketika pulang nanti, ayah, bertahun-tahun aku hidup bersama dan tidak pernah berterima kasih kepadamu, ibu. Hari ini aku sadar, ibu, aku sadar aku akan berterima kasih kepadamu. Aku sayang padamu, ayah. Aku sayang padamu, ibu. Masih banyak teman-teman tidak seberuntung aku. Ayahnya jauh, bahkan tak kenal dengan dirinya. Mungkin kemarin kita masih bisa berhari raya bersama ayah bersama. Tahu nanti kita hanya bisa berhari raya sendirian. Biasanya kebahagiaan dan kebersamaan yang dirasakan bersama dulu, kini hanya bisa dirayakan di atas nisan. Kini hanya dirayakan sendiri. Kita hanya bisa memandang potret-potret mereka yang terpancang di dinding kamar, atau di pojok rumah, atau di handphone kita. Teman-teman, saudara orang muda yang terkasih, kalian sayangi ayah kalian, hormatilah mereka dan hargailah mereka. Doakan ayah. Mudah-mudahan dengan permenungan ini kita semakin sadar sebagai manusia bertuhan. Kita semakin sadar untuk lebih menghargai orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dengan susah payah membesarkan kita, orang-orang yang dengan penuh berdarah membesarkan kita, orang-orang yang dengan sakit susah payah 9 bulan melahirkan, 9 bulan mengandung dan membesarkan kita dalam kandungan. Semoga dengan air mata malam ini menyadarkan bahwa aku manusia berarti di hadapan Tuhan, berarti di hadapan ayah, berarti di hadapan ibu. Nikmati saja air matanya. Biarkan air matamu menepis buang keangkuhan dan kesombongan hatimu yang sering tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Mengusir, menindas, kecongkakan, kebohongan, keangkuhan.
renungan malam ini hanya mau menyadarkan supaya jangan terlena, jangan menganggap hidup itu mudah. Maknailah hidup, sisa-sisa waktu ini dengan hidup yang penuh makna, dengan hidup yang penuh berarti untuk orang tua. Bagi orang tua yang sudah meninggal, berikanlah yang terbaik untuk mereka, meskipun tidak lihat secara fisik. Tapi semoga doa-doa mereka membuat kalian sukses di dunia ini. Doa-doa mereka mengantar adik-adik, mengantar teman-teman untuk mencapai sukses. Mari kita semua berdiri. Salurkanlah mari kami tempatkan segala hidup, kami tempatkan segala rasa duka kami.
Kasir no. Buang gerai. Stop. Tidak yang rambut pendek Joy. Saja rambut pendek. Woi pora, yang gak ada. Ini nanging dorangnya. Ini balik air. Balik air pun tiganya. Oke. Acos, mati na mati. Kayu lah ya. Ini percaya kok kalau balik teguh ya. Dulu yang teguh pelari Melayu ke Parno. Sistem kita kan di. Itu mau dibangun.